Kisah nyata, Februari 2014, sebuah tragedi memilukan terjadi di Jalan Alternatif Mandalawangi Jiput, tepatnya di turunan curam yang dikenal dengan nama Tanjakan Bangangah. Rombongan siswa-siswi SMKN 2 Pandeglang, Banten, sebanyak 120 orang, sedang bersiap mengikuti kegiatan pelantikan pramuka di Pantai Carita. Hari itu suasana sekolah begitu riuh. Seragam pramuka lengkap, tenda, peralatan, hingga semangat para siswa sudah membuncah. Mereka dibagi menjadi 2 rombongan, masing-masing akan diangkut menggunakan truk terbuka berwarna kuning. Dari kejauhan 2 truk besar masuk ke halaman sekolah, salah satunya bernomor polisi B9418IL. Siswa-siswi pun dengan penuh antusias menaiki truk, tertawa, bercanda, dan menyanyikan yel-yel pramuka. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, truk pertama yang membawa 62 orang mulai bergerak lebih dulu. Jalan yang dilalui adalah jalur alternatif Mandalawangi Jiput, sebuah rute yang terkenal sepi, penuh hutan, dan memiliki turunan curam yang dikenal angker, Tanjakan Bangangah. Tak ada yang menyangka sore itu akan menjadi perjalanan terakhir bagi sebagian dari mereka. Saat menuruni turunan Bangangah, truk melaju kencang, oleng, lalu terguling berulang kali. Suara besi beradu, jeritan dan tangisan bercampur jadi satu. 20 siswa tewas di tempat, puluhan lainnya luka parah. Tragedi ini menggoreskan duka mendalam, bukan hanya bagi keluarga korban, tapi juga bagi seluruh warga Pandeglang. Sejak hari itu, nama Tanjakan Bangangah selalu disebut-sebut sebagai jalur maut yang menyimpan misteri. Evakuasi berjalan begitu sulit. Polisi lalu lintas bersama warga sekitar bahu-membahu mengangkat korban. Beberapa siswa tampak terhimpit di bawah badan truk. Darah berceceran di jalan, dan jeritan kesakitan masih terdengar di mana-mana. Suasana sore itu berubah jadi neraka yang nyata. Entah harus disebut beruntung atau justru menyakitkan, sopir truk selamat tanpa luka berarti. Dia segera diamankan polisi di tengah amarah warga dan panik keluarga korban. Namun tragedi itu tak hanya meninggalkan luka. Malam harinya, suasana kampung sekitar Bangangah mendadak sunyi mencekam. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalan turunan tempat puluhan nyawa melayang. Tengah malam, warga sekitar dikejutkan oleh suara aneh. Tangisan dan jeritan terdengar samar, namun jelas seolah berasal langsung dari lokasi kecelakaan. Beberapa warga yang memberanikan diri mendekat hanya menemukan jalan basah oleh kabut. Tapi suara itu terus bergema, seperti suara anak-anak muda yang sedang kesakitan. Kengerian semakin nyata ketika seorang warga mengaku rumahnya diketuk keras-keras pada tengah malam. Saat pintu dibuka, ia melihat seorang siswi pramuka berlumuran darah mengenakan seragam penuh lumpur. Dengan suara lirih, gadis itu berkata, "Pak, saya mau pulang." Namun sebelum sempat ditanya lebih jauh, sosok itu langsung menghilang di depan mata. Sejak malam itu, warga geger. Banyak yang mengaku mendengar langkah kaki, yel-yel pramuka di tengah malam, bahkan bayangan siswa berseragam pramuka yang masih berjalan beriringan di sekitar turunan Bangangah. Kampung itu resmi berubah jadi daerah angker. Setiap malam, tragedi itu seolah terulang kembali. Sejak tragedi itu, Tanjakan Bangangah tak pernah sama lagi. Banyak pengendara yang melintas mengaku mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Ada seorang pemotor yang malam-malam pulang kerja lewat jalur itu. Di tengah turunan, mesin motornya tiba-tiba mati sendiri. Padahal bensin penuh, motor baru, dan kondisi jalan kering. Setiap kali dicoba dinyalakan, mesinnya hanya berderik pelan lalu mati. Sampai akhirnya, dari kaca spion, ia melihat sosok bayangan berseragam pramuka sedang berdiri di belakang motornya, hanya menunduk. Seketika, ia langsung dorong motornya menuruni tanjakan tanpa berani menoleh lagi. Cerita lain datang dari pengendara lain. Saksi mata pernah melihat seorang pemuda berboncengan dengan perempuan berambut panjang di jok belakang. Tapi saat disusul, ternyata pemuda itu sendirian. Yang membuat bulu kuduk berdiri, rambut panjang si penumpang gaib itu masih terlihat menjuntai keluar dari pinggir jok motor.
Mobil pun tak kalah diganggu. Beberapa supir truk mengaku ketika mencoba menanjak di Bangangah, ban hanya berputar di tempat. Mesin meraung keras, tapi kendaraan tidak pernah bisa naik. Padahal tidak ada lubang, tidak ada licin, dan tak ada halangan. Seakan-akan ada beban tak terlihat yang menahan mobil agar tetap diam. Kadang-kadang pengendara yang lewat mencium harum bunga melati begitu semerbak. Namun, hanya beberapa meter kemudian berganti dengan bau bangkai busuk yang menusuk hidung. Perpaduan wangi dan busuk itu jadi pertanda ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang memperhatikan. Sejak saat itu, Bangangah dikenal bukan hanya sebagai jalur rawan kecelakaan, tapi juga jalur angker. Banyak yang memilih jalan memutar lebih jauh daripada harus berhadapan dengan misteri-misteri yang sering menampakkan diri di tanjakan maut itu. Sopir truk yang selamat dalam tragedi itu sempat diamankan polisi. Tapi setelah bebas, hidupnya tak pernah tenang. Setiap malam, ia bermimpi melihat wajah-wajah siswa berseragam pramuka, bersimbah darah, menangis, bahkan memanggil namanya. Di mimpi itu, ia sering mendengar suara serempak. "Pak, tolong kami, kenapa Bapak biarkan kami terguling?" Suara itu membuatnya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Bahkan beberapa kali, tetangga mengatakan mendengar teriakan histeris dari rumahnya di tengah malam. Ia mencoba menghindar, pindah rumah, bahkan meninggalkan profesi sopir. Namun bayangan itu tetap menghantui. Di sekitar lokasi tragedi pun, warga percaya arwah korban masih gentayangan. Banyak yang melihat penampakan rombongan siswa berjalan kaki di jalanan malam hari, lengkap dengan seragam pramuka, membawa tongkat, namun perlahan hilang di balik kabut tanjakan Bangangah. Kisah ini bukan sekadar untuk menakut-nakuti, apalagi untuk membuka kembali luka lama bagi keluarga korban. Justru kisah ini hadir sebagai pengingat bagi kita semua, bahwa di setiap perjalanan ada baiknya kita selalu berdoa, menjaga keselamatan, dan tidak lalai dalam berkendara. Tanjakan Bangangah menyimpan tragedi besar, dan kini kisahnya hidup sebagai legenda seram di Banten. Namun pada akhirnya kita harus mendoakan mereka yang telah tiada agar arwahnya mendapat ketenangan. Dan kita yang masih hidup bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Ingatlah, keselamatan lebih utama daripada segalanya. SDB Art AI, undur diri dan salam misteri.